agak serius ya. Nih pembahasannya. Berarti sajian itu isinya banyak dan mengandung simbol-simbol tertentu ya Mang ya. Nah, Jadi pengertian atau sesuatu yang dipahami mengenai sesajen di masyarakat umum saat ini mengalami pergeseran makna. Penyempitan Atau harganya. penyempitan, pergeseran makna. Berarti maknanya itu dalam ya Mang ya. wah tuh jeruk bisa. Kira-kira memang imannya Mang, orang kira-kira kenapa itu jadi dibilang musyrik dan kenapa sebenarnya tidak musyrik? Dari Pak Ajo lah, Kang Ajo, ya Mang Ajo ya. Kira-kira kumaha Mang Ajo? Jadi tanya Coba Mang Ajo. kumaha karena Memang mengalami pergeseran berarti kan? pergeseran makna. Sebenarnya kan sajen itu di awal oleh leluhur lah kita bisa sebut gitu ya. Kegiatan sajen ini bukan Berarti gini, punten dipotong. Daya cipta leluhur yang dianggap menyimpang dari ajaran tertentu gitu. Ya, betul. Gimana itu teh bisa ditafsirkan seperti itu dalam sudut pandang masyarakat saat ini? Kalau menurut saya pribadi siap. Sebenarnya pengetahuan tentang sesajen tersendiri itu regenerasinya terputus. Oh. Jadi tiap generasi itu memaknai sajen itu berbeda. Entah itu untuk pesugihan, untuk nyuguh, itu kan lebih jelasnya seperti itu gitu. Tapi kalau kita telah tersendiri, sajen itu sebenarnya mengucap rasa syukur. Sebetulnya dari buah kelapa, rujakeun, terus peracian, terus ada air bening tadi, teh pahit, wewangian. kopi. Istilahnya makna Sunda tersendiri itu sudah terselip gitu di dalam sajian tersebut. Seperti wewangian, kita kan silih wangi, silih ngawangikeun, silih ngaharumkeun gitu kan, ngajaga kasasama, ngahormat kanu luhur gitu kan, ngadidik kanu sahandakeun. Jadi regenerasinya terputus. Jadi ada misinformasi Tentang makna tersebut, akhirnya pergeseran tersebut yang mitos istilahnya jadi pengembangan sebuah cerita mungkinnya bahwa kalau di tempat ini angker harus dikasih ini sajen katanya. Padahal mah bukan gitu. Mencit domba, padahal nama teu kitu gitu. Padahal mah Lupupuna mah bersihkeun hiji tempat, terus ucap rasa syukur di dinya, entah eta ibadah atau seperti yang lainnya lah pada umumnya gitu kan. Mengucap rasa syukurnya kan orang bisa beda-beda gitu kan. Karena itu dimensi alam bawah sadar kita dengan Sang Hyang kalau dulu gitu kan, Sang Hyang atau misalkan Tuhan atau dan semacamnya gitu kan. Berarti bukan suatu bentuk ibadah mungkinnya sesajennya. Bukan, justru sebenarnya mengapresiasikan diri, simbol menyimbolkan rasa syukur dan segala bentuk di dalamnya dalam sebuah sesajen. Mengaplikasikan rasa emosional, rasa syukur, amarah, kebahagiaan, kesedihan, semuanya sebenarnya sudah tertanam dalam sesajen tersebut gitu kan. Buat yang bisa baca. Buat yang bisa baca. Tapi kan untuk yang pikirannya istilahnya tidak berkembang atau tidak membuka pengetahuan yang baru, tidak ingin mencari tahu. Mencari tahu. Saya gini kan, kan saya kayak lo itu orang awam kan, contoh orang awam. Nah, ini contoh orang awam. Menurut saya kan kalau pandangan sesajen dari orang awam, Adiko berat ya. Anak sok nyocok. Itu sesajen teh dipersembahkan untuk siapa gitu kan. Nah, itu mungkin itu bisa tuh. Kalau menurut secara Sunda tersendiri mungkinnya karena kita hidup berdampingan dengan geografis yang istilahnya memadai dari segi tanaman, tumbuhan atau agrikulturnya kita sangat kuat dari segi tanaman, budaya. Mungkin sejen itu mengucap rasa syukur yang kita mengucapkan rasa syukur terhadap bumi gitu kan. Terhadap alam semesta ini gitu kan. Kita istilahnya menanam baik akan berbuah baik gitu kan. Nah, itu sebenarnya jadi prosesnya kan panjang kan. Itu simbol. Berarti simbol. Kira-kira gini weh. Saya juga dari awam nih nya. Iya, dari awam. Jadi kita semua sama-sama belajar kan. Bilik sajen dan bilik agama adalah dua hal yang bisa disebut berbeda cara penerapannya. Betul mungkin?
atau gimana? Nah, kita pisahkan dulu budaya dan agama. Ah. Nah, budaya dan agama. Tapi kalau misalkan untuk makna tersendiri, sepertinya kita sama, cuman cara mengaplikasikannya itu yang berbeda. Seperti kita dididik dari kecil gitu kan, baca ikro gitu kan. Kita kan harus membaca. Dalam membaca itu kalau kita pahami, semestinya membaca pemahaman tentang perkalimat tersebut gitu. Dan justru kalau di sesajen itu kita juga sama gitu kan. Membaca Apa yang kita hanya rasa dalam syukur bentuk- itu membaca dalam bentuk simbol. Dan diaplikasikan Diaplikasikan. dalam kehidupan. Sebenarnya ada kesamaan juga gitu kan, cuman untuk sesajen tersendiri lebih ke budaya gitu. Nah, kenapa gitu ya? Orang-orang dulu teh baca, nah kita baca, baca we unggul tapi tidak ingin mencari tahu gitu. Nah, sih kalau dibaca gitu. Nah, Berarti baca Pahami gitu. baca di situ bukan secara literal membaca A B C D gitu. Kalau baca unggul mah kan bisa tinggal baca tinggal misalnya baca. Sunda dibaca Sunda. Enggak, saya Hmm. saya pengetahuan teh sampai dinya. Coba. Nah, gitu kalau teh kita baca bedah we. Kalau udah terbuka gitu ya, ingin mencari tahu. Mungkin pengetahuan tidak stuck di situ aja gitu, tidak stuck dibaca aja, tapi juga mempelajari, memahami, juga menerapkan gitu. Berarti ada misinformasi yang pertama, ada pergeseran makna dari tiap generasi. tiap Dan generasi. juga ada yang menyelewengkan. Asli, jadi Direwengkan. dipakai karena hal-hal goib gitulah. Iya. Nah, berarti Mang kalau seperti itu kan berarti intinya sesajen yang diajarkan oleh para leluhur itu berbeda total dengan apa yang dipraktekkan oleh orang-orang zaman sekarang, sehingga menimbulkan persepsi bahwa sajen itu merupakan kegiatan yang musyrik gitu. Karena tergerus zaman, menurut saya ya, Tergerus zaman ya, Mang. tergerus zaman. Soalnya kan sekarang yang mengaplikasikan sesajen terhitung lah, gak kayak dulu gitu. Dulu mah tiap, khusus di orang Sunda, tapi gak cuma orang Sunda, hampir di seluruh Pulau Jawa juga pakai sajen. Ada sajen Jawa, terus ada sajen Bali juga ada. Terlepas dari perbedaan itu, maknanya tetap sama, tetap keselarasan dengan semesta itu juga. Berarti Mang bisa nggak kalau disebut bahwa sajen itu sama halnya dengan karya seni mungkin? Hanya saja sajen itu bentuk ekspresi kita Nah. untuk memaknai makna-makna kehidupan. Bisa nggak Mang Bisa kalau disebut disebut gitu. seperti itu, Mang? Karena kan coba kalau sajian diciptakan di Rusia mungkin nggak akan ada hanjuang. Oh sih, karena susah carinya, Mang. Jadi memanfaatkan yang ada di alam yang kita punya. Jadi Jadi kan simbol. dijadikan simbol-simbol tertentu. Terus disebut daya cipta juga bisa, disebut hasil karya juga bisa. Karena kan itu pemahaman kita ya. Pemahaman itu kan berbeda-beda. Cuman si tujuannya masih tetap sama. Kalau buat yang memahami gitu. Tapi kan intinya mah itu tuh bukan sebuah kegiatan ibadah ya, Mang. Cuman salah satu cara untuk mendekatkan diri dengan alam, dengan Mengucap rasa Gusti syukur. Pangeran mungkin ya. Mengucap rasa syukur. Untuk Sang Maha Pencipta yang telah memberikan banyak rezeki, banyak kehidupan, banyak kenikmatan kepada tiap-tiap manusianya. Hanya saja pengekspresiannya dalam bentuk simbol sesajen gitu Nah. mungkin ya. Bisa disimbolkan seperti itu. Karena kan terkhusus masyarakat sekarang tergantung siapa yang menyampaikan. Iya sih, benar sih. Kalau dulu kan jelas gitu, sajian teh kieu yeuh, soalnya langsung kan dari yang mengaplikasikan. Kalau sekarang orang yang cuma tahu teori menyampaikan kepada seseorang, terus yang disampaikan itu tidak mau mencari tahu. Disimpulkan lah, oh sajian teh kieu. Terus kata yang diberitahu itu dibeja-beja di kabatur. Sajian Jadi teh kieu. terus itu Terus itu sehingga jadi akulturasinya seperti itu, jadi gimana ya? Udah mah gak cari tahu, berani ngebeja-beja kabatur dengan seakan-akan manehna nu apal gitu. Jadi cek batur lain cek urang gitu. dari awalnya ada makna Pelan, sampai pudar. akhirnya ujung-ujungnya Pesan jadi menyalahkan arti. pesugihan Iya. lah, Nah. itulah, inilah. Padahal dulu itu adalah salah satu cara leluhur kita untuk mengekspresikan atau
bersyukur dengan cara simbol-simbol yang ada dalam sajen itu. Karena kan unsur semesta memberi kita kehidupan. Sekarang kita menganggap sesajen sebuah ritual yang salah kan ngawur gitu. Justru leluhur itu pemikirannya sudah terbuka, sudah tercerahkan. Dengan dia membuat sesajen berarti dia berterima kasih karena alam semesta memberinya kehidupan. Jadi simbolnya berterima kasih itu merenya. Ngahaturkeun nuhun ke alam anu tos ngahirupan urang samudaya gitu meureun. Terlepas dari itu, ada juga yang menafsirkan sesajen sebagai sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Beda deui cek urang mah gitu. Soalnya ada yang mirip kayak sajen, cuma bukan dengan maksud tujuan yang sama. Disebutnya teh susugu. Oh, susugu kayu Orang kana susugu nya sajen mah terlalu luhur untuk diucapkan aya nage teu bisa disampaikan semuanya. Tadi nu susugu eta kan orang bikin susugu teh dengan niat tertentu karena sajian itu kan ajian. Mun di nu bahasa we ajian menyajikan. Kalau menyajikan kan menyajikan naonnya? Berarti ada yang kita saksikan. Jadi sajian untuk dia yang saya saksikan. Gitulah mau dia banyak. Lamun di nu nyugu atau susugu. Nyuguhan gitu. Nyuguhan jadi persembahan katamu gitu kan. Tah ayeuna Mang Rio Jadi kan bari ka mengundang. dieu. Mang Rio bari ka dieu kan diundang ku abi misalkan abi teh nyuguhan kan kumaha jadi nyuguhan ka tamu gitu dengan maksud tertentu. Dari bahasa juga sebenarnya udah jelas emang. Ya. Cuman kan sekarang nggak bisa membedakan mana sajian mana sugu. Cuman ketidaktahuan masyarakat sekarang teh yang disebut sajian oleh masyarakat sekarang teh sebenarnya apalagi nyugu. Nyuguhan ya teman. Eta Lain sajiannya temannya. Nyuguhan cenah ieu tempat ieu angker kudu disuguhan, cenah mencit domba, mencit hayam cenah. Nu pukul mah eta mah kasieuna we nu gede. Gitu. Jadi balik deui soalna eta teh mah mistik-mistik teh geuningnya lamun di Indonesia teh mah geuning kentalna akhirna hal yang mudah dicerna nya eta we geus itu ditelan mentah-mentah gitu. Sebenarnya kalau harus dikuliti lagi mah sangat-sangat dalam sepertinya mangnya. Wah, tuh bahasa 7 bulan ieu mah. Kurang lebih mah kesimpulanna Mang Ijal. Kesimpulan dari naon? Kesimpulan kenapa sajen itu sebenarnya ada pergeseran makna dan kenapa orang-orang menganggap musyrik gitu. Kurang lebih dari Mang Ijal we ini mah. Ya kita sangkutkan lagi sama sajian sama sugu itu tadi. Kalau sajian kan udah jelas gitu, unsurnya jelas, simbolnya jelas. Sekarang kan orang-orang banyak mengira sesajen sama susugu itu sama. Kalau susugu kan biasanya bisa dibuat dengan apa saja, entah itu dengan rokok 2 batang bisa jadi susugu. Kalau orang yang memberikannya dengan maksud tertentu. Nyuguhan teh sehingga teh rokok simpan antep. Terus ada maksud tertentu supaya dia mendapat apa yang dia inginkan. Contohnya lah gitu, entah itu asihan, entah itu kekayaan, entah itu jodoh atau lain sebagainya. Terus di susugu juga gak ada ketentuan kecuali yang ingin dia dapat yang ingin dia dapat dengan cara nyuguhan dengan ketentuan yang dia miliki. Bisa dilakukan di mana aja dan kapanpun, tidak harus melakukan sebuah ritual atau sebuah acara yang agung seperti apa yang di sajian lakukan. Dan susugu itu juga ada dupa juga, terus tidak terlepas dari rokok. Biasanya mah ada tulisan-tulisan tertentu lah udah diselipkan di susugu itu. Terus banyak lah macam-macam dah. Yang bukan salah ya, yang kurang bisa diterima masyarakat itu penempatan susugu di tempat-tempat yang dianggap memiliki kisah sejarah yang angker mun ieu mah. Memiliki energi atau mun di Sunda mah tempat nu hieum, tempat nu mencurigakan. Jadi penafsiran orang yang melihatnya teh naon sih cenah nyimpen nu kitu di nu kieu. Menerka-nerka kan tanpa mencari tahu, timbullah ke persepsi dia menyimpulkan wah eta mah sajian cenah. Terbalik. Jadi disamakan sugu dan sajian teh padahal hal yang berbedanya. Nah, jadi sekarang kita bedakan ya sajian sama susugu karena keduanya memang berbeda. Meskipun di dalamnya ada suatu hal yang sama, cuman ada kemiripan. Tujuannya emang beda. Ayolah berpikir terbuka. Buat teman-teman ingin mencari tahu gitu, jangan hanya cek cenah cek beja. Cari tahu sendiri gitu. Terapkan sendiri, nanti juga kerasa.
kalau belum kerasa berarti belum bisa merasa. Ya, kita terapkan eta. ilmu rasa teh ya. Berarti intinya ada perbedaan sajen yang disebut di hari ini itu sebenarnya sesungguhnya mangnya kurang lebih kebanyakan itu gitu. adalah sesubuh gitu. Komodi anu hayang jika munjung dipakainya ai sajen sendiri mah kan sebenarnya mah adalah bentuk Rasa atau syukur. ekspresi rasa syukur. Kita ya kan nya Heeh. cakakeun syukur orang ke alam gitu. Tah eta jadi tidak ada keinginan atau timbal balik dari sesuatu entitas terhadap kita gitu nya. Justru orang berterima Heeh. kasih gitu karena sudah memberi kehidupan. Soalnya naon angin gratis. Segala nya tuh mang Cai segala tinggal make. make. Ayeuna orang berterima kasih pira aku disalahkeun. Dan itu adalah bentuk ekspresi nyamangnya bisa disebut gitu kan? Atau ekspresi Bisa, atau bisa. ekspresi Mengaplikasikan Supaya atau dapat mempresentasikan. itu bisa mempresentasikan Intinya mah daya cipta ya. Daya cipta. Daya cipta dari alam semesta untuk alam semesta gitu. Betul. Sekali lagi perlu disclaimernya Hmm. bukan bentuk ibadah mungkinnya. Cuman ya ada juga yang mengaplikasikan sesajen dalam ibadah tertentu. Ibadah tertentunya. Karena ibadah kan kita saat ini juga sedang ibadah. Sebenarnya Kita kalau- tidak menyangkut pautkan dengan agama manapun. Yes, betul. Jadi ini mah persepsi kita gitu supaya kesadaran masyarakat lebih terbuka. Jadi perlu dibedakan lagi-lagi ya antara subuh dan sesajen. Itu pangintennya. Mani episode mah rada panjangnya. Lumayan. Kawan-kawan kalau yang sudah mendengarkan sampai akhir atur nuhun pisannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kita banyak. jumpa di lain Mm. episode. Oh iya, kita juga tidak membenarkan apa yang kita sampaikan, cuma Betul. ini mah hasil pemikiran kita sendiri tentang Sharing-sharing saja. tentang sajen dan suku atau lain sebagainya. Kalau teman-teman punya pendapat lain juga ya, Boleh langsung ditulis aja gitu. ditulis Menurut aja. teman-teman sajen itu gini. Kita tidak menutup kemungkinan. Betul. Nanti kita buat episode selanjutnya kalau ada yang komen-komennya. Karena pengetahuan tidak boleh berhenti di satu pemikiran yang kita sampaikan. Betul. Tapi kita cari terus karena pengetahuan itu luas samudra. Wah, samudra geleh digananya. Oke, ditutup sampai segini aja ya. Yes. teman-teman. Hatur nuhun, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.